Oke anak-anak, video ini untuk kalian ya yang minggu ini tidak bisa pelajaran IPA karena ada berbagai kegiatan di sekolah. Jadi kalian belajar mandiri menggunakan video ini ya. Jadi di video ini kita akan bahas mengenai alat peredaran darah pada manusia. Oke. Alat peredaran darah pada manusia yang utama itu adalah jantung dan pembuluh darah. Seperti di gambar kalian bisa lihat ya. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, kemudian ukurannya sebesar satu kepalan tangan dan berongga. Nah, rongga itu berisi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi sering disebut juga sebagai atrium, ini letaknya ada di atas ya, serambi. Kemudian bilik atau ventrikel, itu letaknya di bawah. Nah, kanan kirinya ini seperti ketika kita bercermin. Jadi kalau kita menghadap ke layar ini seperti seakan sebelah kanan, tapi ini kita melihatnya adalah seperti bercermin. Jadi kalau kita bercermin di dalam cermin, maka ini menjadi bagian kiri. Nah, kemudian jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Jadi perikardium itu merupakan lapisan yang menyelubungi jantung ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada keterangan tekanan sistol dan keterangan diastol pada tekanan darah. Sistol itu adalah tekanan ketika jantung itu mengempis atau ketika jantung hendak memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan demikian maka tekanan sistol itu akan menjadi lebih tinggi daripada tekanan diastol. Karena tekanan diastol ini dia yang menerima ya, dia menerima darah maka tekanannya menjadi lebih rendah. Oke, dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung dan jantung itu berkontraksi dengan cara mengembang dan juga mengempis. Kecepatan denyut jantung berbeda ya, tergantung dari kondisi setiap orang seperti usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas seseorang. Bahkan emosi seseorang pun atau kondisi psikologis juga mempengaruhi, misalnya dalam kondisi panik, kondisi takut, khawatir, cemas, nah itu juga mempengaruhi kecepatan denyut jantung. Untuk tekanan darah sendiri itu merupakan tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut tekanan diastol, sedangkan tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis itu disebut dengan tekanan sistol. Nah, alat untuk mengukur tekanan darah itu disebut dengan tensimeter atau sfigmomanometer. Nah, jadi kalau yang gambar atas ini adalah sfigmomanometer manual ya, di dalamnya ini berisi raksa atau unsur yang lambangnya Hg. Ini sudah jarang kita pakai ya, lebih sering kita pakai yang elektrik seperti yang di bawah. Ya, di sini ada keterangan sistol, ada keterangan diastol. Jadi untuk menyatakan tekanan ini kita bisa lihat di sini sistolnya 120, diastolnya 74. Maka kita bisa nyatakan tekanan darah yang terukur adalah 120/74. Kalau kita lihat di sini maka 120/74 itu tekanan darahnya ini adalah termasuk ke dalam kategori normal ya. Kita di sini sistolnya, kemudian diastolnya. Ini tekanan darahnya adalah normal. Oke, di dalam slide ini ada video pembelajarannya ya, video mengenai animasi bagaimana sel darah, bagaimana darah itu mengalir di dalam jantung. Nanti kalian bisa cek sendiri videonya berdasarkan materi yang sudah saya posting di GCR. Ini adalah penjelasan dari video yang tadi ya. Jadi sebenarnya ada clue-nya. Kalau yang berwarna biru itu adalah darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah kaya oksigen atau O2. Yang berwarna biru itu pasti arahnya menuju jantung dan akan dibawa ke paru-paru untuk ditukarkan. Sedangkan darah yang kaya oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru dan kemudian ke dalam jantung dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ada clue-nya. Nah, oleh karena itu di sini ada VP, vena pulmonalis itu berarti berasal dari paru-paru. Ini akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Sedangkan yang berwarna biru, ini ada vena. Venanya ada atas bawah, ini namanya superior. Karena di bagian atas, kemudian yang bawah itu namanya inferior. Ya, dari bagian bawah. Kalau dari atas itu dari bagian
tubuh atas seperti tangan, kepala. Kalau dari bawah itu dari bagian tubuh bawah seperti misalnya perut, sistem pencernaan, kaki. Ya, kava itu artinya dari tubuh, kalau pulmonalis itu paru. Jadi kalau pulmonalis berarti berhubungan dengan paru, berasal dari paru ataukah menuju ke paru-paru. Berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah kapiler, dan juga satu lagi pembuluh darah vena atau balik. Arteri di sini warnanya merah. Kalau merah berarti kodenya mengandung oksigen. Kemudian pembuluh balik itu berwarna biru, artinya dia membawa CO2. Di sini ada katupnya ya. Katup ini bertujuan untuk apa? Supaya darah itu tidak kembali. Ya, jadi katup ini membuat supaya darah itu tidak kembali lagi, tetap di jalurnya. Ini adalah tabel perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kalian bisa pause, kemudian kalian bisa baca dengan lebih lama. Sebenarnya tabel ini saya ambil dari buku paket kalian, jadi bisa kalian cek bahwa tabel ini ada di buku paket. Kalau kita lihat di sini tempatnya letaknya lebih tersembunyi untuk pembuluh nadi, dan pembuluh balik itu lebih dekat dengan permukaan tubuh. Jadi kalau kita lihat ini warna biru-biru ini sebenarnya ini adalah pembuluh balik, bukan denyut nadi. Jadi kalau kalian memeriksa denyut nadi, kalian tempelkan ke yang warna biru ini tidak akan terdengar karena ini bukan denyut nadi, ini pembuluh balik ya. Dinding pembuluh balik dia lebih tipis dan elastis, sedangkan pembuluh nadi dia lebih tebal, kuat dan elastis. Kenapa? Karena dia meninggalkan jantung dengan denyutnya yang terasa. Kenapa? Karena sistolnya kan adalah 120, tekanannya tinggi. Ya. Meninggalkan jantung tekanannya tinggi, sedangkan yang di sini tekanannya hanya 80 ya, lebih rendah. Maka denyutnya tidak terasa. Kemudian katupnya hanya satu pada pangkal jantung yaitu di aorta ya. Sedangkan pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Kenapa? Supaya darah itu tidak balik lagi. Jadi supaya tetap di jalur pembuluh balik. Ya. Kemudian darah yang keluar memancar. Kenapa? Karena kita lihat tekanannya 120. Sedangkan kalau pembuluh vena itu tidak memancar atau cenderung menetes. Karena apa? Karena tekanannya lebih rendah, hanya sekitar 80. Ya. Jadi kalau kalian ingin mengecek pembuluh nadi, jangan di bagian yang biru-biru. Ini namanya pembuluh balik, tidak akan terasa denyutnya ya. Oke, ini pembuluh arteri, jadi membawa jantung, membawa darah yang keluar dari jantung, banyak oksigennya, kemudian letaknya agak tersembunyi dari permukaan tubuh. Kenapa? Karena kalau sampai ini terluka, tadi kan memancarnya kuat. Ketika memancarnya kuat, maka resiko terkena pendarahan atau kurang darah itu akan lebih banyak ya. Oke. Ini bisa kalian pause, kemudian bisa kalian lihat. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke, berikutnya ini adalah cara untuk mengetahui denyut nadi. Yang pertama, kamu cek rasakan di bagian ini. Bukan di bagian yang biru-biru tadi ya, itu salah. Ya, lebih ke ujung sini. Dan satu lagi adalah di leher. Jadi kalian bisa merasakan denyut nadi itu di bagian leher. Kalau misalnya kalian tidur, kemudian kalian tidur miring, bisa kalian amati ya bahwa di leher itu nanti ada bagian yang seperti berdenyut-denyut. Nah, itu adalah denyut nadi. Berikutnya pembuluh balik atau pembuluh vena. Yaitu letaknya dekat permukaan tubuh yang berwarna biru. Ada kodenya ya, biru berarti banyak mengandung CO2 dari seluruh tubuh mau dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Oke, nanti bisa kalian pause, kemudian kalian baca sendiri. Berikutnya adalah pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler ini berfungsi untuk berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan atau nutrisi. Kemudian karbon dioksida, air, dan sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya, misalnya seperti ginjal. Ya. Ini keterangannya masih tetap konsisten ya. Kalau yang merah dari jantung itu berarti kayak oksigen, menuju ke jantung itu berarti kayak CO2 karena nanti akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Nah, ini macam peredaran darah, gambarnya juga saya ambil dari buku paket kalian, nanti bisa kalian cek lagi. Peredaran darah ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Peredaran darah kecil itu tujuannya untuk ke paru-paru ya, dari jantung ke paru-paru. Kenapa kok kecil? Lintasannya sedikit. Ke paru-paru ngapain sih? Ke paru-paru berarti menukar
CO2 dengan oksigen. Sedangkan peredaran darah besar, rutenya besar, panjang, karena ke seluruh tubuh. Tujuannya untuk apa? Membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini rutenya, peredaran darah kecil itu dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Kita lihat di sini nomor 1. Kemudian kita lihat bercabang ya. Nomor 2 kan ada paru-paru kanan, paru-paru kiri, kemudian ketiga menuju ke paru-paru. Lalu keempat menuju ke jantung lagi. Nah, di sini sudah kaya akan oksigen atau kaya O2. Berikutnya itu adalah pembuluh darah atau peredaran darah besar itu menuju ke seluruh tubuh, asalnya mulai dari bilik kiri. Yaitu kita tunjukkan dari nomor 6 sampai nomor 10. Kita lihat nomor 6-nya di sini ya. Tadi yang sudah kayak oksigen, kemudian menuju ke nomor 7, lalu ke nomor 8. Nomor 8-nya ada dua bagian, yang atas sama nomor 8 yang bawah ya, karena itu menuju ke anggota tubuh bagian atas dan bagian bawah. Kemudian menuju ke nomor 9 itu vena cava superior. Kalau yang 9 bawah itu vena cava inferior. Oke, kemudian akhirnya ke nomor 10 itu ke serambi kanan atau atrium kanan. Ini berarti sudah banyak mengandung CO2 karena sudah berasal dari seluruh tubuh. Oke, ini sirkulasi darah ini juga keterangannya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kalian bisa pause, ini hanya untuk memperjelas saja ilustrasinya ya. Untuk yang sebelah kanan ini ilustrasi yang sering dipakai di soal. Jadi karena gambarnya kadang tidak harus gambar yang detail, ini gambarnya berupa bagan ya. Jadi kalian bisa lihat ada keterangan nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kemudian yang paling penting nih nomor 7 itu adalah keterangan untuk tubuh, nomor 8 itu keterangan untuk paru-paru, dan nomor 9 itu keterangan untuk bagian tubuh atas yaitu kepala dan tangan. Warnanya masih konsisten ya. Merah mengandung O2, biru mengandung CO2. Selain sistem peredaran darah, kita juga mengenal sistem peredaran getah bening atau limfa. Kenapa? Karena kita ketahui di video sebelumnya bahwa limfa itu memproduksi sel darah putih atau namanya adalah limfosit. Ya. Oke, jadi ini dari gambar ini kita lihat konsisten ya gambarnya. Kalau warnanya merah itu adalah arteri membawa banyak oksigen, biru itu adalah vena, ya biru itu gambar vena, dia banyak mengandung CO2. Nah, yang kecil-kecil ini pembuluh darah kapiler. Kemudian yang warna hijau ini adalah pembuluh limfa. Kenapa sih kok berkaitan dengan pembuluh darah kapiler yang dekat dengan jaringan nih? Ya, dengan jaringan karena di sini di materi sebelumnya sistem pencernaan kita belajar bahwa lemak itu diedarkan oleh pembuluh darah. Lemak itu diedarkan oleh pembuluh getah bening ya. Dan juga limfa itu berfungsi memberantas penyakit karena dia banyak mengandung limfosit atau sel darah putih. Nah, ini dia ya. Kalau yang warna hijau itu berarti sistem pembuluh getah bening ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada appendix ya, ini atau usus buntu. Kenapa di video atau di pelajaran sebelumnya sistem pencernaan disampaikan bahwa usus buntu banyak mengandung leukosit atau sel darah putih karena dia terhubung dengan kelenjar getah bening ya. Oke, jadi cairan limfa ini banyak mengandung leukosit dan lemak. Oleh karena itu, lemak diperlukan oleh sel-sel tubuh ya untuk melakukan proses pengubahan energi di dalam sel, di tingkat sel, metabolisme sel, dan juga leukosit untuk menyerang patogen atau zat asing yang merugikan tubuh. Nah, pembuluh limfa sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang di sebelah kanan dan juga yang di sebelah kiri. Ya. Kalau kita lihat yang warna biru itu sebelah kanan, kemudian yang berwarna kuning ini yang bagian kiri ya. Jadi melihatnya masih sama seperti kita bercermin ya. Oke, kemudian ini pembuluh getah bening ya. Sebenarnya pembuluh getah bening itu banyak simpul-simpulnya. Jadi yang hijau kecil seperti ini. Akan tetapi kalau kondisinya abnormal, simpul ini mengalami infeksi, dia akan membesar. Jadi pembesaran ini berbahaya. Jadi kalau misal tubuh kalian misalnya di bagian di bawah rahang, di belakang telinga, di tengkuk, di pundak, di sekitar ketiak itu adalah pembenjolan, segera periksa ke dokter karena siapa tahu
itu merupakan pembuluh getah bening yang sedang mengalami infeksi, dia membengkak dan perlu penanganan lebih lanjut. Terlebih karena kelenjar limfa itu kan memproduksi leukosit, leukosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Kalau istilahnya markasnya leukosit saja sudah bermasalah, bagaimana dengan pertahanan tubuh selanjutnya? Ya, jadi hati-hati, perhatikan tubuh kalian apakah dalam kondisi yang ada kondisi yang perlu diperhatikan lebih lanjut atau tidak ya. Jangan malas karena ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Oke, selain pembuluh getah bening, pertahanan tubuh itu juga ada di bagian mulut yang kita sebut dengan tonsil atau amandel ya. Kemudian bagian hidung itu namanya polip. Kenapa? Karena di hidung kamu memasukkan benda dari luar, yaitu udara. Dari mulut kamu memasukkan benda lain ke dalam mulut kamu, yaitu makanan. Karena benda-benda ini berasal dari luar tubuh, rentan mengandung bakteri, patogen, atau zat asing yang merugikan, sehingga sudah dibuat sistemnya supaya apa? Supaya penyaringan atau supaya mekanisme pertahanan itu dari awal ya. Udara itu ada bagian polip ya yang berfungsi menyaring udara. Kemudian di mulut ada tonsil ataupun amandel yang berfungsi sebagai pertahanan pertama melalui dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oke, berikutnya ke penyakit gangguan darah ya. Yang pertama ini adalah anemia, itu kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Dapat terjadi karena misalnya pendarahan atau memang tubuh kurang gizi, kurang vitamin, sehingga kalau kita lihat di bawah mikroskop darah anemia itu sel darah merahnya sedikit dan juga hemoglobinnya rendah. Jadi kalau kita periksa hematokrit, HB-nya rendah itu berarti menunjukkan ada penyakit anemia. Apalagi kalau penampakan tubuh kita misalnya pucat. Nah, itu berarti kemungkinan besar anemia. Dan ada tablet tambah darah. Ini berarti bukan tablet yang terbuat dari darah, tapi ini tablet yang banyak mengandung ferus atau Fe atau zat besi ya. Karena Fe itu membantu pembentukan hemoglobin dan pengikatan oksigen. Jadi Fe itu bisa mengikat dua atom oksigen ya. Satu atom Fe bisa mengikat dua atom oksigen yang ada di dalam darah. Berikutnya adalah penyakit leukemia. Ini terjadi karena jumlah leukosit berlebih dan abnormal. Abnormal itu artinya berfungsi tidak semestinya, seharusnya menyerang bakteri patogen tetapi malah menyerang sel darah yang lainnya ya. Ini tanda-tanda leukemia ya. Salah satunya ada pembesaran hati, limpa, kelenjar getah bening, kemudian ada tiba-tiba pendarahan, memar-memar ruam ya. Kemudian demam, sering demam, dan juga penyebab yang lain. Berikutnya adalah hemofilia. Ini merupakan kelainan yang bersifat genetik menyebabkan darah itu kurang faktor pembekuan sehingga darah itu akan sulit membeku. Oleh karena itu nih obatnya belum ada karena bersifat genetik. Jadi cara pencegahannya atau pengobatannya itu adalah supaya si penderita ini tidak atau dihindarkan dari resiko-resiko yang membuat luka atau pendarahan. Karena kalau sampai pendarahan, luka mengeluarkan darah, dia akan sulit dibekukan, sulit ditutup sehingga dia beresiko untuk kekurangan darah. Berikutnya ini gejala umum penderita hemofilia ya. Jadi ini bersifat genetik. Kenapa laki-laki? Karena itu dari faktor genetik. Genetik nanti kalian pelajari di IPA kelas 9. Lengkap mengenai kenapa faktor genetik itu bisa faktornya lebih banyak di laki-laki, kenapa lebih banyak di perempuan, karena itu pembawanya adalah secara genetik. Berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Contoh dari gejala hipertensi, gejalanya mirip gejala sakit biasa, akan tapi kalau tidak diketahui atau tidak dikontrol itu akan beresiko ya, akan berisiko menimbulkan berbagai komplikasi yang lain, misalnya komplikasi penyakit ginjal, komplikasi penyakit jantung, dan yang lain sebagainya. Kalau tekanan darahnya rendah itu kita sebut sebagai hipotensi, kalau tekanan darahnya tinggi kita sebut sebagai hipertensi. Oke, yang berikutnya adalah arteriosklerosis atau adanya plak di pembuluh darah. Jadi penumpukan plak di pembuluh darah itu bisa mengakibatkan aliran darahnya itu terganggu sehingga darahnya sedikit, maka jaringan akan kekurangan suplai oksigen. Kalau jaringan kekurangan suplai oksigen itu lama-lama jaringannya bisa mati. Ya, jaringannya bisa mati. Seperti ini terjadi penumpuan, kemudian bekuan darah, darahnya akan balik lagi sehingga jaringan yang di sini akan mati karena tidak mendapatkan oksigen. Apabila terjadi di otak itu akan menimbulkan yang kita sebut dengan penyakit stroke ya. Penumpukan
plak itu bisa membuat darah mengalir atau kembali, atau di sini bisa pecah ya. Ketika pecah maka di sini ada pendarahan otak. Itu bisa menimbulkan penyakit stroke. Jadi komplikasinya adalah stroke. Kalau di jantung maka itu nanti akan menimbulkan penyakit serangan jantung. Berikutnya adalah wasir atau hemoroid. Ini pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah yang terletak di rektum atau dubur. Sebenarnya ini masuk ke dalam kita bahas sebelumnya di sistem pencernaan, tetapi ternyata ini adalah penyakit yang berkaitan dengan pembengkakan pembuluh darah. Jadi makanya masih masuk ke dalam kategori kelainan atau gangguan pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya itu membekak, membesar sampai keluar dari rektum, itu disebut dengan ambeien. Ya. Jadi wasir atau ambeien itu sama sebenarnya. Nah, berikutnya adalah varises. Varises ini terjadi akibat pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Kenapa? Karena adanya penumpukan di vena tersebut. Ya, ada penumpukan darah di vena. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita lihat semakin tua atau faktor usia, maka sel pembuluh darah itu akan mengalami pelemahan dinding. Tidak lagi elastis seperti sebelumnya, sehingga katup tidak dapat menutup dengan baik, sehingga menjadi peradangan, ataupun juga di sini kita lihat menjadi membesar, kemudian karena tidak elastis akan terjadi penumpukan, sehingga nanti akan seperti benang kusut ya, sehingga nanti muncul di kaki gitu, misalnya di kaki. Nah, ini hati-hati, jangan dipijat asal karena ini adalah pembuluh darah ya. Kalau dipijat, ditekan, berisiko pecah, itu akan berbahaya. Oke. Berikutnya ini teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ada golongan darah dan juga prediksi golongan darah dari keturunan. Nah, ini sebenarnya materinya juga masuk ke materi genetik, dipelajari di kelas 9. Jadi mengetahui golongan darah orang tua itu juga bisa memprediksi golongan darah pada anak-anaknya. Jadi misalnya golongan darah A menikah dengan golongan darah O, maka persentasenya adalah 50% bergolongan darah A dan 50% bergolongan darah O. Atau misalnya orang dengan golongan darah A menikah dengan orang yang punya golongan darah B, maka bisa jadi keturunannya 25% memiliki masing-masing 25% memiliki peluang memiliki golongan darah AB, A, B, atau O ya. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah tindakan untuk mengatasi sumbatan plak yang terjadi di pembuluh darah yang ada di jantung. Ini menggunakan kateter atau pemasangan ring jantung. Jadi cara memasang ringnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ada teknologi transplantasi jantung atau mencangkok jantung. Berikutnya ada jantung buatan, itu jantungnya benar-benar tidak ada bagian yang utuh, jadi betul-betul menggunakan alat sepenuhnya. Kemudian ada juga alat bantu ventrikel kiri atau alat yang menggantikan salah satu bagian jantung yang sedang tidak bisa berfungsi. Misal di sini ventrikelnya sudah tidak berfungsi, tetapi biliknya masih, salah satu bilik masih berfungsi ya. Nah, demikian pembahasan kita. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari IPA, karena mohon maaf waktunya tidak ada karena adanya berbagai kegiatan sekolah ya. Selamat belajar, semoga membantu dalam belajar IPA.